Perkenalkan, nama saya Eldo. Namaku Justin. Nama saya Kevin Christian. Nama saya Rendira Arjo. Namaku Safitria Yulstari. Namaku Christopher Aditya. Namaku Mayuko. Buat aku, KPR Emmaus itu rumah ketigaku. Makna KPR untuk saya pribadi itu menjadi tempat saya untuk berkembang secara iman dan bisa mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan pada saya. Tempat aku bisa ketemu teman-teman yang seiman dan aku bisa cerita tentang apa saja. KPR itu keluarga yang dekat. Pas kamu membutuhkan teman buat curhat, waktu-waktu pernah pengen happy, ya bisa di KPR. Waktu kesusahan, itu teman KPR itu pasti bantuin. KPR itu adalah sebuah komunitas di mana kita mengembangkan diri kita, iman dan sosial kita. 2 tahun yang lalu. Aku di KPR sudah 2 tahun. Bahkan sebelum saya diterima jadi anggota KPR, saya sudah kumpul-kumpul bareng anak-anak KPR. Sudah sejak saya umur 10. Dari SMA kelas 1, 4 tahun. Wih, lama ya. Saya sudah 4 tahun di KPR. Aku di sini kurang lebih 4 tahun. Aku bergabung di sini kira-kira tahun 2013. Saat itu aku memutuskan untuk kuliah di Surabaya. SMA 3 tahun, SMP 2 tahun, 7 atau 8 lah. 13 tahun. Oh, KPR kok? Iya, dari 2004. Senang sekali. Anak-anak KPR seru, terus nggak ada yang beda-bedain. Jadi waktu pertama kali aku masuk ke KPR, aku bisa langsung ikut pelayanan. Yang saya tahu kegiatannya itu banyak, kreatif. 1 pastinya malu, 2 pindah dari anak ke remaja itu enak nggak enak sih. Punya teman baru, kakak-kakak kelas semua. Di sini orangnya asik semua. Mereka mau berbaur satu sama lain. Nggak punya temen, males, dan ya itu udah. Ketika aku pertama kali masuk KPR, itu tuh aku takut gak cocok sama KPR. Pertama kali aku masuk itu dinaikin ke KPR, itu aku nggak masuk ke ruang kebaktian nih. Aku kabur ke kantin sampai akhirnya ya wes memang harus naik ke KPR tuh. Sempet merasa sendiri pernah. Ya itu sih ada dimana penyesuaian diriku, dimana tumbuh ya di KPR itu. Karena umurnya masih di KPR. Karena teman-teman itu satu sama lainnya itu saling mensupport dalam segala bidang pelayanannya yang ada di KPR ini. Di sini di KPR banyak teman-teman yang peduli sama aku. Maksudnya dalam artian peduli itu ada beberapa masalah yang nggak semua orang itu bisa tahu dan ngasih aku solusi tepatnya. Tapi kan kalau di KPR kan banyak teman-teman yang aku bisa sharingkan masalahku. Bahkan kan di KPR ada komsel. Karena setelah setahun berada di KPR, ada orang-orang yang menyambut aku. Salah satunya yang merekam. Wow. Iku dulu iku ya aku inget pola aku dulu iku orangnya iku kan ngerasa gak punya konco, ngerasa ini gak ada sing nemeni. Terus di situ akhirnya ketika ikut PD itu dapat teman, terus ternyata itu ya asik. Yang pasti itu punya rasa ditemani, dihargai, dikoncoi yang arek-arek dihargai itu pasti itu yang membuat paling betah toh. Mungkin 1 karena aku sudah terlanjur aktif di sini dan aku juga sudah aktif di beberapa event di KPR dan memang aku sudah merasa nyaman di sini. Jadi kenapa aku nyaman? Ya, karena memang sudah terbiasa. Gak ada rasanya, semuanya dekat soalnya. Paling dekat Lady Claudini. Randy. Justin. Eovin Justin. Ya. Lita Mariam. Teman-teman aku di multimedia seperti Eric, Jane, dan ada CG. Teman terdekatku, ya teman komselku, Vina sama Vita. Ya teman-teman seperjuangan aku di ensemble dulu. Kayak Randy, Arina, Tasya, Mira. Ketika pertama kali masuk ke bidang band sama jadi singer. Saat Valentine Day 2017. VIP yang temanya galau, yang ketua panitianya Erik Putra Bastian. Ini loh yang rekam. Iya. Itu VIP pertama yang ku ikutnya bener-bener secara keseluruhan. Waktu kumpul rame-rame sampai 20 orangan.
Kau no kabeh mengenang yo. Sing paling seneng iku ya waktu aku berkunjungan sih. Setiap kali aku berkunjungan iku kunjungi arek-arek, mereka men-sharekan sesuatu, lebih mengenal arek-arek KPR lagi. Ketika aku pelayanan di sini sebagai ketua panitia, terus koordinator acara di Baper. Waktu masih pelayanan di band Emmaus. Mungkin kita belum ada fasilitas ya. Selama ini kalau kita mau kumpul-kumpul bareng, itu ya terbatas di ruang B201. Ya, kurang fasilitas aja sih. Yang saya nggak suka dari KPR, kalau misalnya KPR sudah membuat sesuatu yang sudah jadi, tetapi ada beberapa oknum yang merubah itu, mereka tuh nggak berani ngomong langsung. Akhirnya nurut. Akhirnya mereka tuh dengan kreativitasnya mereka hanya di situ aja. Seharusnya bisa lebih. GAP. Tahu nggak kalau misalnya kita habis kebaktian itu yang sini ngomong sendiri, terus yang sini ngomong sendiri. Padahal kita ini satu keluarga. Sing gak disuka itu bulet kabeh. Lek diajak ngomongnya iya, akhirnya gak jadi. Harus H-1 baru jadi. Sing gak suka arek iku bengak-bengok. Buwen jebol kene ngomong banter, kono ngomong banter bengak-bengok. Aduh, rasanya aku pusing pokoknya. Pengen ada acara mungkin yang membuat anak-anak yang gap-gapan itu menjadi bisa lebih mengenal teman-teman yang lain dan bukan cuma mengenal teman-temannya yang itu saja. Debat umum, kayak kita dikumpulkan semua di satu tempat terus kita membahas tentang suatu hal. Yo, live in itu sih asalnya. Fellowship. Iya ada, tapi aku pengennya sih arek-arek aku bener-bener bukan datang ketika iki rutinitasku, iki KPR ku, tapi aku ketika arek-arek aku ngerti makna fellowship. Setiap kali datang persekutuan doa aku rindu, ya Tuhan aku rindu, bukan rindu kumpul-kumpul sih. Mungkin lebih ke acara KPR yang bersifat keluar. Kemarin sudah ada kepadi asuhan. Mungkin kita bisa mengunjungi rumah tahanan, panti jompo. Kita berikan dampak bagi mereka semua. Itu aja sih. Itu yang sudah mau diadain. Kegiatan untuk dewasa muda. Enak. Boom! Ohana. Keluarga. Amazing. Friendship. Kreatif. Jadi potensi-potensi yang bisa digali dari anak-anak KPR itu banyak sekali. Ojo ngumpul dewe pokoknya. Harus kumpul rame-rame. Kalau lagi kebaktian harus mau duduk di depan. Kalau seandainya emang kita punya talenta itu dikembangkan, ya kita jangan mensia-siakan fasilitas yang ada. Kalian semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan KPR lah wadah buat kalian itu saling melengkapi satu sama lain. Jangan bulet di dalam pelayanan, jangan fokus di dalam pelayanan. Tapi sekali-sekali duduklah diam di dalam hadirat Tuhan dan rasakan itu. Bukan sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan pelayanan saja. Jangan menyerah, jangan putus asa. Ya, ini adalah tempat kita semua berkembang. Aku berharap anak-anak di KPR Emmaus bisa terus belajar dan bertumbuh bersama-sama di KPR Emmaus ini juga. Karena sebenarnya usia pemuda remaja itu usia yang sangat singkat. Padahal kehidupan setelah KPR itu masih jauh lebih panjang. Jadi saat kalian ada di KPR dan itu tempat kalian belajar dan bertumbuh, pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, Kevin Christian. Thank you. See you next time. Dadah. I love you.